dari badan ad hoc ya, Iya. itu disebut dengan pantarlih atau petugas pemutahiran data pemilih. Oke, Nah, pantarlih. untuk kegiatannya sendiri itu disebut dengan coklit. Kalau coklit itu dilakukan oleh pantarlih atau badan Betul, ad hoc kita. iya. Nah, itu pantarlih itu ada berapa orang atau seperti apa, Pak? Kalau untuk pantarlih sendiri ini itu kan Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kembali lagi di podcast KPU Kota Kediri, podcast sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi untuk teman pemilih. Kali ini kalian akan bersama saya, Farah, yang akan menjadi host podcast KPU Kota Kediri. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu Operator Sidalih KPU Kota Kediri. Oke, sebelumnya kita akan perkenalan diri terlebih dahulu kali ya. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Kak Farah. Perkenalkan, mungkin beberapa teman pemilih ini sudah tahu ya siapa aku, karena sebelumnya kan aku di beberapa episode podcast juga sebagai host. Mungkin kali ini aku sebagai narasumber. Oke, jadi perkenalan dulu, nama lengkap aku Danu Prasetyo Trijayaputra, biasa dipanggil Dan, yang simpel aja. Kemudian aku di sini sebagai staf di Subbag Perencanaan Data dan Informasi. Oke, jadi Mas Danu di sini sebagai operator Sidalih, betul ya Mas Danu? Betul Kak. Oke, jadi berapa lama nih atau sejak tahun berapa menjadi operator Sidalih ini? Kalau ngomongin udah berapa lama ini kayaknya cukup lama ya. Jadi sebelum jadi operator Sidalih ini, aku di tahun 2017 itu jadi staf di Subbag Keuangan Umum dan Logistik. Kemudian mulai tahun 2021 kemarin itu aku ditugaskan di staf bagian Subbag bagian perencanaan data dan informasi, karena dan juga waktu itu kan aku yang paling muda ya. Oke. Yang paling muda, mungkin kata orang-orang tuh yang paling bisa IT ya. Yang paling paham IT-nya. Paham Oke. IT-nya. Kemudian itu aku ditugaskan sebagai operator Sidalih. Oke, cukup lama ya dari 2021 sampai sekarang 2025. Iya, Jadi betul operator sekali. Sidalih selama 4 tahun, di mana yang sebelumnya pun sudah menjadi staf KPU Kota Kediri. Seperti Iya, itu. betul Kak. Oke. Baik Mas Danu, ini kayaknya masih banyak nih teman pemilih yang dari tadi itu penasaran apa sih Sidalih itu, coba bisa dijelaskan Mas Danu? Oke, mungkin sebelum masuk lebih dalam terkait dengan Sidalih ya, kita ke pengertiannya Sidalih dulu. Oke. Sidalih itu adalah aplikasi dari KPU RI, kepanjangannya adalah Sistem Informasi Data Pemilih. Nah, itu disebut dengan Sidalih itu karena merupakan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dan pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data pemilih. Oke, jadi itu pengertian dari Sidalih itu. Ya, kemudian untuk alatnya, alat untuk kerjanya itu terkait softwarenya dan juga mungkin yang utama itu ada internet ya, itu kan wajib dan pasti ya. Kemudian itu ada aplikasi pengolah database, pengolah angka seperti Microsoft Excel dan juga mungkin spreadsheet dari Google. Kemudian ada aplikasi juga pengolah visualisasi data, dan yang terakhir adalah Sidalih itu sendiri. Kemudian untuk tugas dari operator Sidalih yang kita tahu ini sebenarnya cukup banyak, cuman ini beberapa aja itu yang lebih pentingnya itu lebih ke men-TMS-kan atau mencoret pemilih, kemudian mengubah data pemilih bagi yang pemilih ingin melakukan ubah data, dan yang terakhir adalah menambahkan pemilih baru dalam daftar pemilih. Seperti itu. Oke, berarti bisa kita ambil poinnya dari tugas operator Sidalih ini, yaitu mengolah data pemilih, seperti itu. Betul sekali Kak. Oke, kalau saya tangkap itu mengolah data pemilih kan saat tahapan seperti itu Mas Danu. Tapi kalau misal sekarang nih, kalau tidak sedang tahapan atau misal pasca tahapan ini, apa yang dilakukan dari operator Sidalih ini sendiri? Apakah data pemilih itu tetap dilakukan update seperti itu atau seperti apa? Coba bisa dijelaskan. Oke, jadi untuk kegiatan dari operator Sidalih itu bukan hanya saat tahapan aja Kak. Oke. Jadi bisa dilakukan ketika non tahapan juga. Nah, salah satunya itu ketika tahapan ini non tahapan yang mau saya itu
itu adalah kegiatan seperti pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke. Nah, kalau di tahun 2021 dulu itu untuk tahapannya itu pemutakhirannya itu setiap 1 bulan sekali. Sedangkan untuk di tahun 2025 ini sesuai dengan PKPU terbaru, PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, untuk kegiatan PDPB ini atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali untuk jenjang KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya untuk jenjang KPU Provinsi dan juga KPU RI atau pusat itu setiap 6 bulan sekali. Nah, mungkin bagi teman-teman pemilih nih yang penasaran dan kepo dengan kegiatan kita, boleh banget kepoin di medsos kita dan juga website resmi KPU Kota Kediri. Oke, jadi seperti itu ya teman pemilih. Kalian juga bisa ngepoin media sosial kita, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan lainnya. Seperti itu. Jadi tadi bisa kita ambil bahwa operator Sidalih ini tahapan ataupun non-tahapan tetap melakukan pemutakhiran data pemilih seperti itu. Iya, benar banget, Kak. Oke, kalau gitu apa nih Mas Dan bedanya dari pemutakhiran data pemilih saat tahapan dan pemutakhiran data pemilih saat non-tahapan? Nah, jadi ketika saat tahapan dulu itu sebenarnya sama aja ya antara tahapan dan juga non tahapan. Cuman mungkin yang membedakan itu adalah proses ketika pemutakhirannya aja. Nah, mungkin ketika saat tahapan dulu itu prosesnya itu kita melibatkan dari badan ad hoc ya. Iya. Itu disebut dengan pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih. Oke, Nah, pantarlih. untuk kegiatannya sendiri itu disebut dengan coklit atau pencocokan dan penelitian. Selanjutnya untuk kegiatan di non tahapan ini tuh disebutnya coktas atau pencocokan dan penelitian terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang kita dari sisi anggaran dan juga sisi pegawai itu juga terbatas, sehingga untuk melaksanakan coktas ini yang melaksanakan coktas adalah pegawai KPU Kota sendiri. KPU Kota sekretariat ya, KPU Kota betul. Kediri seperti itu. Bukan hanya sekretariat aja, Kak. Oh, Jadi iya. dari komisioner atau anggota KPU, kemudian dari sekretaris, Oke. kasubag, dan juga staf-staf. Sekretariat KPU Iya, Kota Kediri. betul sekali. Jadi tadi kalau coklit itu dilakukan oleh pantarlih atau badan Betul, ad hoc kita. iya. Nah, itu pantarlih itu ada berapa orang atau seperti apa, Pak? Kalau untuk pantarlih sendiri, ini itu kan tergantung dengan PKPU-nya atau aturannya. Kebetulan pada saat pemilu dulu itu kita ada 800 TPS, itu yang non loksus. Kemudian ada loksus juga sekitar 56, jadi totalnya 856. Oke. Nah, itu untuk aturannya sendiri itu per TPS itu maksimal 300 pemilih. Oh gitu, oke. Nah, jadi untuk pantarlihnya itu ketika pemilu itu satu TPS itu satu pantarlih. Jadi kita merekrut sebanyak 856 pantarlih. Oh, sesuai jumlah TPS kita. Iya. Oke. Namun Kak, untuk di pilkada ini kita itu maksimalnya itu per TPS itu menjadi 600 pemilih. Nah, jadi untuk petugas pantarlihnya itu Iya. itu karena ada 600 di mana setiap per 300 pemilih itu adalah satu pantarlih. Jadi bisa jadi satu TPS itu 1 hingga 2 pantarlih. Pantarlih seperti yang itu. melakukan coklit. Betul sekali. Oke, seperti itu. Tadi balik lagi terkait proses pemutakhirannya nih, bisa dijelaskan secara singkat nggak sih Mas Dan bagaimana proses pemutakhiran data pemilih ini, mengingat dari tugas operator Sidalih ini sendiri itu lebih ke teknisnya seperti itu. Oke, betul sekali Kak. Jadi untuk ranah kita sebagai operator Sidalih itu kita lebih ke teknisnya. Oh, iya. Untuk terkait dengan kebijakan itu yang berwenang adalah komisioner atau anggota KPU. Nah, untuk dari sisi teknis kita itu ada admin atau operator Sidalih, yaitu saya. Kemudian untuk prosesnya sendiri ini cukup rumit dan panjang ya Kak ya, karena memang tahapan dari data pemilih ini tuh sangat lumayan panjang ya. Iya, oke. Untuk yang pertama itu dari KPU RI itu menyandingkan data antara Kemendagri dan juga DPT terakhir ya. Kemudian setelah data disandingkan itu diturunkan ke tingkat bawahannya, yaitu KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota. Nah, selanjutnya di tingkat kita KPU Kabupaten Kota itu kita sebagai operator Sidalih itu mengolah data. Seperti contohnya itu yang pertama itu yang pasti dilakukan adalah seleksi atau cleaning data. Jadi istilahnya itu kita bersih-bersih data dulu. Oh, iya, Kita cek tuh oke. apakah elemennya udah lengkap atau belum. NIK, NKK-nya itu ada invalid atau enggak. Kan biasanya kan ada 16 digit tuh. Iya. Nah, biasanya tuh bisa jadi tuh ada sejumlah 17 atau 15 digit. Jadi lebih dari 16 atau kurang dari 16 digit. Oh, Jadi seperti harus itu, kita oke. lakukan seleksi terlebih dahulu.
Nah, kemudian kita olah data itu dengan cara mengecek apakah data tersebut itu ada duplikasi. Karena kalau tidak kita cek terlebih dahulu di situ, nanti akan muncul kegandaan ketika kita masukkan ke dalam Sidali. Oh, seperti apa kegandaan yang dimaksud itu, Mas Den? Jadi untuk yang duplikasi ini tuh misalnya itu ada 2 nama dalam data yang kita terima. Jadi harus kita seleksi terlebih dahulu. Satu nick yang sama ada 2 nama gitu. Ya bisa seperti Bisa seperti itu juga. Oke. Kemudian setelah kita lakukan olah data berupa cek duplikasi itu, Iya. kita lakukan analisis data awal sebelum masuk ke Sidali, yaitu masuk ke Sidali offline dulu. Nah, jadi sebagai pengertian juga ya, Sidali itu sistemnya itu bekerja secara hybrid ya, ada offline dan juga online. Oh, bisa 2, bisa Iya. secara offline juga tanpa internet ya, Mas Betul, Den? kalau tanpa internet itu tuh itu kita bisa ngerjakan di kafe, di kasur, di kamar, di pantai atau dimanapun juga. Bahkan saat mati listrik masih bisa Masih ngerjain. bisa Oke. selama laptop kita nggak mati Oh juga iya, ya. oke. Nah, kemudian setelah kita lakukan analisis sebelum masuk Sidali offline, setelah masuk ke offline-nya itu, kita lakukan sinkronisasi data ke Sidali online. Nah, ini pasti butuh internet banget ya. Iya. Kemudian setelah kita sinkronisasi data, kita lakukan unduh data hasil pemutakhirannya tadi itu. Kemudian kita lakukan analisis tingkat lanjut. Yang selanjutnya untuk terakhirnya adalah kita membuat laporan terkait dengan rekapitulasi data dan membuat visualisasi datanya Oh, dalam oke. bentuk diagram, tabel, dan mungkin Gambar yang seperti itu ya? Iya, betul sekali. Yang lebih mudah dipahami teman pemilih mungkin Betul. ya. Oke. Jadi cukup menarik nih tugas dari operator Sidalih ini sendiri terkait pemutakhiran data pemilih dan tentang pengolahan data pemilih itu sendiri. Nah, kalau gitu Mas Dan, ada nggak sih tantangan tersendiri saat menjadi operator Sidalih? Apalagi sudah menjadi operator Sidalih selama 4 tahun nih. Gimana, ada tantangannya nggak Mas Oke, Dan? tantangan ya. Kalau yang namanya pekerjaan itu kan pasti ada tantangan juga ya. Iya, betul. Kalau menurut aku itu tantangan versi aku itu ada 2. Jadi tantangan secara internal dan juga eksternal. Kalau mungkin secara internal itu kan lebih ke belajar ya, karena waktu itu tuh kan aku belum terlalu expert di bidang IT kan. Oh, jadi Jadinya tidak ada background IT. betul. Iya. Jadi aku harus mengejar ketertinggalanku, apalagi ketika rapat koordinasi pertama di KPU provinsi itu kan. Ya. Itu aku lihat teman-teman operator Sidali itu udah existing atau udah jago. udah jago Oke. juga, udah lama kayaknya jadi operator Sidali. Nah, aku tuh tipikal orang yang kayak minder gitu ya. Misalnya ada orang yang lebih bisa Insecure kayak gitu ya. insecure banget aku. Makanya itu aku ketika di tahun 2021 itu karena kebetulan juga ambil kuliah juga kan. Oh ya. Lanjut studi kuliah, kemudian karena belum terlalu expert di bidang IT, jadi Iya. aku tuh belajar ambil short course ya waktu itu. Oh, sampai ambil short Ya, course. 5 sampai Oke. 6 short course waktu itu ya, terkait dengan data analisis, kemudian Excel juga itu. Nah, mungkin karena short course-nya itu kan tingkatannya internasional ya, Iya, otomatis kan pakai bahasa internasional. Iya. Nah, dan aku belum expert juga tuh pakai bahasa Bahasa Inggris, oke. Jadinya aku ngambil course yang lain, yaitu bahasa Inggris di kampung Inggris. Oh, oke. Totalitas sekali ya untuk menjadi operator Sidalih di Jadi awal-awal waktu itu ini. karena lagi COVID juga kan, jadi Iya. semua serba online. Jadi aku belajarnya online. Jadi selain bisa belajar juga harus konsistensi waktu juga ya, bagi Iya, waktunya benar. juga itu. Benar. Nah, kemudian untuk tantangan eksternal ini sih yang agak sulit, karena kan background aku kan juga nggak ada di bagian kayak guru buat ngajarin Oh, iya. ke badan ad hoc ya. Jadi kalau setelah kita rakor itu untuk olah data itu, kita kan sampaikan hasilnya. Mungkin terkait kebijakan yang menyampaikan adalah komisioner, sedangkan secara teknis Teknisnya. pengolahan datanya adalah saya sebagai Iya, operator operator Sidalih. Sidalih. Jadi kayak ngajarin gitu kan. Nah, masalahnya itu yang diajarin itu kan belum terlalu bisa juga Iya, IT ya. benar. Jadi kita harus ngajarin pelan-pelan juga. Iya. Dan juga kadang insecure juga ya, karena kan ada beberapa badan ad hoc itu yang ternyata adalah seorang guru juga. Iya, Jadi atau kayak lebih pinter mungkin IT-nya. makanya ketika ngajarin itu udah bener gak sih aku cara ngajarnya gitu. Takutnya tuh salah dan nggak nyampe ke mereka seperti itu. Gitu. Nah, mungkin ya dari tantangan-tantangan ini tuh kita di Subbag Perencanaan Data dan Informasi itu juga sempat dapat rewards kemarin Oh, waktu iya. pemilu ya. Oke, Yang reward. pertama itu saat pemilu itu kita dapat
dalam kategori terbaik 1 terkait pengelolaan TPS lokasi khusus pemilu tahun 2024 se-Jawa Timur. Oh, keren juga. Keren itu ya, karena Mas. memang kita itu TPS lokasi khususnya itu kayak kita itu memfasilitasi lokasi khusus seperti di lapas rutan, kemudian di sekolah-sekolah atau mungkin di pondok pesantren yang Iya. mana santrinya itu kan belum bisa pulang ketika Iya, hari H. betul. Jadi mencoblosnya di lokasi tersebut. Jadi kita memfasilitasi terkait lokasi khusus. Nah, di Kota Kediri ini Kak, kita itu terbesar se-Indonesia. Oh, Paling untuk banyak TPS ya lokasi khususnya. lokasi khususnya, benar Oke, sekali. oke. Nah, Menarik. kemudian selain ada rewards ketika pemilu itu kita juga dapat rewards waktu pilkada. Oh, selain pemilu, pilkada juga Ya, dapat kita reward. pilkada juga dapat dong. Baik, terbaik Yang iya, ini kita masuk di kategori terbaik 1 pengelolaan data dan informasi pilkada serentak tahun 2024 se-Jawa Timur. Oh, baik. Keren banget nih operator Sidalih KPU Kota Kediri bisa membuat kita KPU Kota Kediri itu jadi terbaik 1 itu di pilkada maupun di pemilu sebelumnya. seperti Tapi itu. sebagai catatan ya Kak Iya. ya, ini bukan karena kerja keras aku sendiri juga. Ya, Ini oke. tuh karena aku juga berterima kasih buat teman-teman sekretariatan dan tentunya untuk para pimpinan di KPU Kota Kediri. Terus kemudian dari teman-teman badan ad hoc seperti PPK, PPS, Pantarlih dan juga KPPS, serta masyarakat juga yang sudah ikut mensukseskan pemilu dan juga pemilihan serentak tahun 2024. Ah, iya, betul banget. Betul banget sampai akhirnya kita bisa dapat terbaik itu. Betul sekali. Oke, baik. Bisa kita acungi jempol nih kinerjanya dari terutama khususnya operator Sidalih ini. Nah, Mas Dan, ada nggak sih cerita unik atau mungkin yang paling berkesan nih saat menjadi operator Sidalih kemarin? Cerita unik dan Yang paling memorable mungkin yang diingat sampai mungkin sekarang. waktu itu ya, waktu coklit pertama kali kan. Jadi waktu itu pemilu tahun 2024 itu Iya. kan pertama kali aku juga turun ke lapangan bersama dengan Pantarlih, PPK, PPS dan juga pimpinan untuk monitoring dan melaksanakan coklit secara langsung. Nah, itu tuh karena aku kan sebagai operator Sidalih ya. Iya. Waktu mendampingi itu ada beberapa Pantarlih itu mereka itu ketika melakukan coklit itu kan memang sih bisa hybrid ya. Iya, Hybrid bisa kan offline bisa offline dan juga dan online. online. Nah, mereka itu biar secara efektif dan efisien jadi mereka tuh langsung mengerjakan secara online. Nah, kebetulan karena di hari pertama itu servernya lagi padat banget kan. Oh, Soalnya gitu, kan ya. se-Indonesia kan Iya. barengan kan waktu itu kan serentak, coklitnya serentak. Nah, itu tuh servernya itu kayak apa ya? Ngadat gitu loh. Jadi ketika iya, iya. mereka melakukan coklit dan mengupdate datanya itu ketika disinkron itu tidak berhasil. Nah, akhirnya karena waktu itu aku ikut, otomatis aku ditanyain dong sama Iya. mereka, ini gimana Kak ya kok jadi error gini? Terus akhirnya aku sampaikan bahwa untuk solusi pertama adalah karena kita kan bisa tuh melakukan secara offline dulu. Offline Jadi dulu, kita masukkan secara manual di buku lembar mereka, lembar kerja mereka. Oh, ada lembar kerjanya sendiri. Ada lembar monitoring kerjanya. Nah, itu nanti setelah ditulis, mungkin setelah beberapa waktu servernya bisa digunakan lagi, itu bisa disinkron ulang kayak gitu. Jadi kan karena awal banget ya itu kayak udah crowded Panik banget, gitu ya, Kak? panik ya kayak gitu. Oh iya. Kemudian ada cerita lagi nih yang lebih seru ya, mungkin ini salah satu serunya jadi operator Sidalih itu. Gimana tuh? Gimana? Jadi ketika kita rakornas, kalau udah ngomongin rakornas itu rapat koordinasi nasional itu yang ngadakan kegiatannya adalah KPU RI atau KPU Pusat. Nah, untuk tingkat KPU RI ini sendiri pun itu untuk rakornya tuh nggak cuma di luar kota, di dalam provinsi ya, tapi di Iya. luar provinsi. Jadi karena aku di Jatim, seringnya itu di luar-luar daerah kayak misal di Bali, Oh, di di luar Jawa Timur. Batam, di Padang, di Makassar, di Jakarta, Oh, di udah Jogja, iya Bisa keliling. keliling Indonesia sekalian liburan nggak tuh? Sekalian liburan nggak Mas Dan? Sekali liburan juga Iya. sih sepertinya. Tapi ada tapinya nih, karena kita di sana itu kan ya emang sih dari beberapa subbak, dari semua subbak itu DL atau dinas luar yang paling panjang itu ada di subbak perencanaan data dan informasi. Oh iya, khususnya data itu tadi Iya ya. betul banget, selama 7 hari loh Kak. 7 hari 7 itu hari. kerja terus ya Kak? Kerja terus. Nah, ini kerja terus. Jadi selama 7 hari itu kita di sana itu masuk ya untuk kegiatan mungkin di start mulai dari jam 8 atau jam 9 pagi itu ngerjakan terus sampai malam itu, pernah malam itu sampai jam 2 dini hari.
Dari pagi ke pagi lagi kerjanya. Hampir pagi lagi, Kak. Jadi kita tuh di sana itu ya udah ngerjain. Cuman serunya itu gini, kalau mungkin dari aku sendiri itu ya, karena aku kan tipikal orang yang suka traveling ya. Iya. Karena emang hobi aku kan traveling. Jadi aku tuh suka yang mana explore the unexplored. Jadi menjelajahi tempat yang belum pernah aku jelajahi. Kayak beberapa kota yang aku sebutkan tadi tuh, Oke. beberapanya tuh aku belum pernah ke sana. Jadi walaupun aku di sana ngerjakan megang laptop nih ya, Iya. tapi beda lokasi itu aku udah seneng banget kan. Yang penting kan sekarang iya. kan anak zaman sekarang itu kan foto, Yang penting kasih view-nya. kasih tag location-nya gitu Iya. kan, itu udah seneng banget kan Iya ya. benar. Benar banget Dan tuh. mungkin kayak di Bali kemarin kita kan mungkin beberapa operator itu kan mungkin ngerjakan di dalam ruangan tuh ya sampai ngemper-ngemper gitu juga kan Oh, ya. iya. Karena aku juga tim yang suka pantai, jadinya walaupun jam 2 dini hari baru pulang, aku tuh sempetin buat ke pantai sebentar malam-malam itu sendirian. Oke, karena sayang ya kalau nggak ke Iya, pantai. soalnya ya itu tadi biar kita sekalian apa ya, walaupun kita capek kerja, kita juga tetap harus bahagia. Oh iya, bagus tuh prinsipnya dari Mas Dan ini. Nah, saat rakor itu kita yang paling sering kita kerjakan adalah data ganda. Kalau istilahnya dari KPU RI itu tuh adalah tabrak data ya. Oh, gimana tuh Mas Dan? Jadi kalau tabrak data ganda itu, Iya. misalnya nih ya Kak Farah nih, Kakak Farah kan domisilinya di Kota Kediri. Iya. Nah, tapi ternyata Kakak Farah itu juga terdaftar di Kota Denpasar. Oh gitu ya. Nah, jadinya kita itu waktu di Rakornas itu kan kita dikumpulkan se-Indonesia tuh ya, dari Semua operator Sidalinya. kabupaten, kota, dan juga provinsi se-Indonesia. Indonesia, oke. Nah, itu tuh aku harus ketemu sama operatornya di Kota Denpasar. Oh, Kita gitu. tuh koordinasi. iya, lebih tepatnya berantem sih. Oh, berantem. Karena kita kan merasa punya datanya ya. Iya. Ini tuh data aku tuh loh. Rebutan data jadinya. Rebutan data, tapi kita harus punya bukti dukung yang kuat, kayak misalnya iya. KTP atau KK. Jadi kalau ternyata terbukti KTP KK terbarunya itu ada di Kota Denpasar, ya aku harus rela buat ngelepas. Yang menang Kota Denpasar Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau ternyata yang terbaru adalah data aku, Iya. jadinya ya mereka harus merelakan juga kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bisa jadi dari semua operator se-Indonesia ini saling kenal gitu ya? Iya. Karena pasti ada Pasti, tabrak walaupun nggak data itu kenal tadi. harus mau kenalan Iya, juga. oke. Nah, selain itu tuh yang bikin aku keinget itu ketika waktu tahapan pemilu, Rakornas pemilu itu, kita itu kan Kota Kediri yang aku sampaikan tadi itu kan loksusnya ya, lokasi khususnya itu kan paling besar se-Indonesia ya. Iya. Nah, itu kita menerima data ganda tuh sampai 15.000. Wah, 15.000 data ganda. gimana itu Mas Dan cara mengerjakannya? Ya, aku keliling tiap 15.000 kota itu. bisa jadi Bisa jadi di beberapa kota ada banyak gitu ya. gitu. Jadinya kan karena kebanyakan kan yang dari pondok-pondok itu kan Oh iya, banyak ya. memilihnya kan di Kota Kediri dan Iya. dari luar Jawa gitu. Jadi aku harus klaim ke mereka apakah benar mereka itu masih di pondok atau ternyata sudah pulang, karena kan datanya kan berkelanjutan ya, jadi Iya. mutakhir ya. Jadi ketika data ganda terakhir itu kita cek apakah yang bersangkutan itu masih di pondok atau pulang. Kalau ternyata sudah pulang, mereka harus cari bukti dukung. Bukti dukungnya itu juga nggak main-main, Kak. Iya. Jadi mereka harus datang ke rumahnya, ngecek orangnya itu beneran ada nggak di rumah. Oh gitu. Kalau Benar-benar beneran harus ada, ke rumahnya. harus Oke. ada dokumen video dan juga fotonya. Kalau emang udah di rumah, ya otomatis aku lepas atau aku TMS dari lokasi khusus di Kota Kediri. Oh gitu. Ya, Cukup banyak ya cerita-cerita menjadi operator Sidali ya ini. seperti itulah. Sangat banyak, memorable sekali sampai sekarang gitu ya. Betul sekali. Oke, ngomong-ngomong nih Mas Dan, selain cerita menarik tadi, di KPU sendiri tuh ada istilah 2359 kalau nggak salah nih. Dan itu tuh maksudnya KPU melakukan pelayanan di mana hari terakhirnya itu kita buka pelayanan hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat gitu ya. Nah, kalau dari Subagdatin ini sendiri, data ini sendiri, ini kan ada tuh pelayanan pindah memilih. Betul. Pastinya juga hari terakhirnya sampai 23.59. Bisa nggak Mas Jan diceritain gimana tuh pengalamannya? Oke, jadi 2359 ini tuh bukan kata horor ya, Kak ya. Oh iya, bukan ya? Mungkin sebagian orang yang belum tahu tuh 2359 itu kan kerja sampai malam banget Iya, ya. iya. Cuman ini tuh merupakan layanan yang kami berikan untuk hari dan jam terakhir ketika melakukan pindah memilih. Nah, kata yang pantas buat ini tuh crowded, Kak. Oh, crowded. Kenapa oke. bisa dibilang crowded itu? Karena memang di hari terakhir itu kan mungkin
beberapa pemilih itu kan belum sempet ya ketika di jam kerja. Iya, Itu kan benar. 2359 ketepatan waktu itu di hari Minggu kalau nggak Oh, salah iya. ya. Nah, jadi tuh mereka tuh ngurus pindah memilih mereka itu sampai terakhir itu jam 2359 dan itu banyak sekali, Kak. Selalu banyak ya? Selalu banyak. Selalu banyak. Sampai malam-malam gitu ya. Terus kita setelah dokumen 2359 itu kan setelah diterima kan otomatis harus kita olah langsung Iya, kita benar. kerjakan kan. Iya. Jadi bisa sampai jam 2 atau jam 3 dini hari baru selesai Bisa nambah gitu. ya dari Iya. 2359 tuh bisa nambah Iya, karena sampai kan jam 2. terakhirnya kan jam 2359. Jadi Iya. katakanlah data terakhir yang masuk itu jam 2358, Iya. otomatis kita itu melakukan pindah memilih itu kan prosesnya nggak cuman 15 sampai 20 menit. Itu tergantung juga dari servernya sana. Kalau ternyata lagi trouble gitu kan, jadinya ya mau nggak mau harus nunggu dulu. Yang penting data terakhir kita terima adalah setelah antrian masuk itu 2359, setelah nggak ada yang antri lagi, maksudnya tuh nggak ada yang masukkan data lagi, data buat antri pindah memilih itu kita tutup, baru kita melaksanakan pindah memilih itu. Oh gitu. Tapi cara mengatasi dari situasi crowded itu tadi gimana Mas? Dan bisa untuk mengatasi sendiri sebagai operator Sidali ini? Tentunya tidak bisa, kita butuh bantuan teman-teman yang lain juga. Jadi nanti ada yang di Oke. bagian depan ya, depan itu nanti bagian untuk mengarahkan dulu, menyampaikan dulu kira-kira itu dokumennya sudah lengkap atau belum. Oh, di screening Ya, dulu di screening awal. dulu Oke. di awal, terus kemudian dikasih nomor antrian. Dikasih nomor antrian. Nah, nanti itu kita juga bisa langsung menyampaikan dulu ya ke komisioner kalau misalnya ada trouble itu kan Iya. terkait dengan servernya. Kalau ternyata info dari pusat dan juga provinsi itu servernya bisa terbuka lagi itu besoknya, otomatis harus kita sampaikan ke mereka tuh bahwa gitu. server kita lagi ada masalah. Jadi data kita terima terlebih dahulu, baru kita lakukan olah data. Setelah servernya kembali pulih, baru nanti kita menghubungi mereka bahwa proses pindah memilih itu sudah selesai dan dapat diambil di kantor seperti itu. Oh gitu. Jadi memang tetap memberikan pengertian kepada Iya, mereka. betul sekali. Gitu. Jadi emang walaupun menjadi operator Sidali ini cuman Mas dan aja, tapi tetap dibantu oleh teman-teman dari sekretariat seperti itu Betul ya. sekali. Oke. Nah, ngomongin lagi waktu tahapan nih. Waktu tahapan itu kan ada campaign untuk kita sebagai teman pemilih untuk cek DPT online tuh. Betul sekali. Nah, itu kalau waktu non tahapan gimana Mas Dan? Apakah itu masih bisa diakses? Lalu bisa melihat apa di cek DPT online itu? Oke, benar sekali Kak. Jadi cek DPT online itu merupakan produk dari KPU khususnya untuk pihak-pihak eksternal ya seperti Iya. masyarakat dan juga pemilih yang ingin mengecek apakah mereka itu sudah terdaftar sebagai pemilih dan apakah domisili mereka itu sudah sesuai dengan kecamatan, kelurahan, kabupaten kotanya dan juga provinsinya. Nah, apabila sudah sesuai itu ya sudah. Kalau misalnya Iya. ternyata dari namanya ada yang salah, ternyata ketika dicek DPT online belum masuk, nah itu bisa banget itu datang ke KPU kabupaten kota sesuai Iya. dengan domisilinya itu untuk melakukan pendaftaran atau ubah data seperti itu. Untuk melaporkan bahwa Iya. belum terdaftar di cek DPT online Betul itu. sekali. Jadi Oke. tidak harus ketika tidak tahapan pun kita kan sekarang lagi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, itu tetap masih bisa diakses untuk melihat. Oh, di cek DPT online Betul itu. sekali. Oke. Cukup menarik nih teman pemilih. Nah, Mas Dan, ada nggak sih pengalaman atau ilmu baru yang Mas Dan dapatkan dari menjadi operator Sidali ini? Pengalaman atau ilmu baru ya? Oke. Ada sih. Pasti kita dapat ya. Jadi kalau dari aku itu sekarang itu jadi bisa lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan data pribadi. Oke. Nah, selain itu kalau untuk ilmu barunya itu mungkin kita bisa jadi nambah expert ya dalam menganalisis data, Oh, iya. membaca data, terus kemudian memvisualisasi datanya itu seperti apa, seperti bagaimana. Dan yang terakhir, karena aku suka traveling kan, karena iya. operator Sidali itu kan pasti rakornasnya itu kan di luar kota dan itu cukup lama juga, itu aku bisa tambah wawasan di tempat baru seperti itu. Oh gitu, jadi banyak nih pengalaman dan ilmu baru. Tentu. Dari yang awalnya nggak bisa analis data, nggak bisa jadi bisa. Betul sekali. Dari awalnya tuh IT tuh ya sekedar ya udah bisa-bisaan jadi bisa banget gitu ya. betul banget. Oke. Nah, Mas Danu ada nggak sih mungkin dari teman-teman
teman-teman Mas Danu di KPU ini sendiri atau mungkin KPU lain nih, mungkin ada yang tertarik menjadi the next operator Sidalih, ada nggak masukan untuk teman-teman? Coba Mas Dan. The next operator Sidalih, kayaknya Kak Farah juga pengen nih. Enggak. Karena tertarik buat Enggak, Mas Danu jalan-jalannya ya. aja. Oke, kalau Gimana dari aku itu ada 5 mungkin ya. Mungkin yang pertama itu dia tuh mau membaca dan juga belajar. Nah, membaca di sini itu kita harus mau membaca dengan peraturan-peraturan teknisnya yang terbaru, mungkin PKPU-nya gitu ya. PKPU-nya, kemudian surat dinas, surat Iya. edaran dari KPU pusat maupun KPU provinsi. Kemudian juga mau belajar hal-hal baru. Karena bisa jadi nih ketika kita olah data, kita mengalami masalah, dan ketika kita tanya di teman-teman operator Sidalih ternyata masalah itu belum muncul ke mereka, otomatis kita harus mau belajar sendiri. Problem solving-nya, Betul ya sekali. betul. Terus yang kedua itu harus teliti dan juga cermat ya. Iya. Khususnya itu ketika melihat elemen datanya itu seperti NIK, NKK, alamatnya itu kita harus benar-benar teliti dan juga cermat banget gitu. Iya, karena berupa banyak kan angka-angka gitu ya Mas. Betul Dan. banget ya. Terus kemudian kita juga harus punya tingkat analisis yang cukup tinggi ya. Iya. Dalam hal ini tuh contohnya nih, ketika kita memasukkan sebagai pemilih baru, itu kita nggak bisa langsung memasukkan Kak. Jadi kita itu harus melihat dulu nih, setelah elemen data lengkap tadi, setelah kita teliti ya, Iya. sudah lengkap semua tuh datanya. Terus kita harus cek tuh tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya tuh dia sudah berumur 17 tahun atau belum. Oh iya betul. Nah, ternyata dia itu masih belum berumur 17 tahun, dia berumur 16 tahun. Kira-kira nih Kak, aku mau tanya, dia tuh boleh dimasukkan sebagai pemilih baru nggak? Belum dong, kan belum 17 tahun ya? Belum tentu. Oh belum tentu. Bisa Gimana jadi tuh, Mas Dan? dimasukkan karena kita harus melihat elemen data yang lain, yaitu seperti status nikahnya. Oh, Kalau ada ternyata elemen lain, ya. belum berusia 17 tahun namun dia sudah Sudah menikah? itu boleh dimasukkan sebagai pemilih baru. Oh begitu, walaupun Jadi, belum 17 tahun ya? Betul Oke, sekali. oke. Jadi selain teliti cermat, kita juga harus punya analisis yang tinggi. Oh iya benar. Nah, kemudian itu terkait dengan NKK ya. NKK itu kan nomor kartu keluarga. Nah, itu kita juga harus memperhatikan tuh ketika memasukkan pemilih ke dalam TPS. Iya. Itu kan beberapa syaratnya itu kan harus satu kakak ya, satu keluarga itu dalam satu TPS. Jadi nggak boleh terpisah tuh. Oh nggak boleh terpisah. Nah, kita iya. juga harus mencermati dan melihat, menganalisis apakah pemilih tersebut itu sudah masuk dalam satu TPS-nya, sudah satu keluarga atau belum. Jadi nggak boleh terpisah. Oh gitu. Kalau Iya. terlanjur terpisah gitu? Ya kita harus menggabungkan mereka dalam satu menyatukan keluarga. lagi, satu TPS yang sama lagi. Betul Oke. sekali. Nah, yang tips berikutnya itu tim anak malam. Wih, Tim anak gimana malam tuh, ini Mas bukan Dan? yang macam-macam ya, Oh, karena iya. memang kita tahu sendiri itu ketika kita rakornas itu kita ngerjakan data itu sampai malam. Iya, Selain betul. itu data, sinkronisasi data ke server itu untuk rekap analisis data gandanya itu ditarik itu per jam 12 malam. Jadi kita tuh iya. ngerjakan itu sampai jam 12 malam, tenggatnya itu jam 23.59. Jadi Iya. sebelum itu kita masih bisa melakukan olah data. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa nggak dikerjakan ketika pagi-pagi aja? Iya, gitu. Belum tentu, karena bisa jadi teman-teman operator kita itu yang dari belahan daerah lain itu kan Iya. baru ngirimkan datanya itu jam 11 malam ya. Oh bisa jadi. Karena kan betul. emang crowded banget ya Iya. ketika waktu tahapan itu kan. Jadinya kita baru nerima data jam 11, ya mau nggak mau harus kita tidak lanjuti saat itu juga, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini tuh kita harus punya integritas tinggi dalam perlindungan data pribadi khususnya. Oke, data pribadi. betul. Seperti dijelaskan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Iya. dan juga PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, tempatnya di pasal 2 ayat 1 dan juga 10, Iya. di mana penyelenggaraan PDPB harus memenuhi 10 prinsip, yang salah satunya adalah perlindungan data pribadi, yang mana merupakan prinsip yang melindungi hak sipil warga terkait privasi atas data pribadinya, seperti itu. Oke, jadi kita tetap menghargai data Betul, pribadi, harus melindungi data juga. pemilih itu Iya. sendiri ya. Oke, cukup menarik nih pembahasan kita tentang menjadi operator Sidalih kali ini bersama Mas Danu. Tapi mungkin kita cukupi dulu sampai di sini ya Mas Dan. Iya, Kak. Sebelumnya mungkin bisa memberikan closing statement untuk teman pemilih atau masyarakat. Boleh, Silakan, boleh. Mas Dan. Jadi untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah,
atau yang lagi lihat video ini nih, itu pastikan terdaftar dalam daftar pemilih ya dengan cara mengecek di cek dptonline.kpu.go.id. Selain itu juga terus dukung kegiatan kami khususnya di KPU Kota Kediri dalam memutakhirkan daftar pemilih atau data pemilih secara berkelanjutan. Mungkin apabila ketika mengecek di cek DPT online teman-teman pemilih ini itu belum terdaftar atau ternyata sudah terdaftar namun namanya masih ada kekeliruan, boleh banget datang ke kantor KPU Kota Kediri untuk melakukan perbaikan dan juga untuk melakukan penambahan data sebagai daftar pemilih seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi menarik nih teman pemilih pembahasan kita kali ini. Jangan lupa juga dari Mas Danu tadi untuk kita selalu mengecek, bukan selalu sih, kayak pokoknya cek aja, cek DPT online apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih, seperti itu ya Mas Dan ya. Benar. Oke, jadi terima kasih ya Mas Dan untuk waktunya kali ini. Sama-sama Kak Farah dan terima kasih juga untuk teman-teman pemilih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih atas jawaban-jawaban dan informasi yang diberikan kepada teman pemilih semua. Dan mungkin sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk teman pemilih untuk selalu follow media sosial kita. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe video kita, video YouTube kita. Dan saya Farah sebagai host podcast kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.